Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, saya Jinitan, saya dari Paroki Tomang, dan saya bergabung dalam komunitas Santo Thomas. Yohanes 20 ayat 29b berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudari terkasih, bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak melihat? Sungguh sangat sulit. Yang kelihatan saja kita bisa tidak percaya, apalagi yang tidak kelihatan. Dulu saya pernah menjadi seorang agen asuransi. Pada saat itu awalnya saya ragu. Karena saya tahu pada saat itu banyak sekali masyarakat pikirannya tidak seperti saat ini. Mereka tidak terbuka dengan asuransi. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan asuransi itu bermanfaat untuk mereka. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di dalam perusahaan asuransi. Saudara-saudari, di sanalah saya belajar menjadi seorang agen yang baik. Seorang agen yang baik itu harus mengenal, memahami produk yang akan kita jual. Karena seorang agen itu pastinya membawa nama besar perusahaan asuransi tersebut. Dan biasanya para klien itu jarang membaca detil-detil daripada kontrak yang akan kita tawarkan. Kebanyakan dari mereka justru mendengar secara langsung dari apa yang agen-agen jelaskan. Keberhasilan seorang agen itu bukan karena berhasil mendapatkan seorang klien dengan nilai yang besar. Namun keberhasilan seorang agen itu justru dia bisa melakukan bagiannya untuk membantu klien di saat klien itu membutuhkan klaim. Dan klaim itu bisa keluar sehingga klien bisa mendapatkan manfaat dari perusahaan tersebut. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudari semua kita menjadi agen-agen kerajaan surga. Apa itu? Karena kita adalah agen-agen kerajaan surga yang menawarkan produk Yesus dengan manfaat keselamatan dan kehidupan kekal. Kemudian kontraknya apa? Kontraknya adalah air dan Roh Kudus. Dan jangan lupa stempelnya adalah darah Kristus. Dulu waktu awal pertama kali saya menjadi seorang Katolik,
itu sekitar saya waktu SMA. Jadi waktu itu saya masih sekolah, pemikiran saya sangat simpel. Kenapa? Karena saya merasa menjadi seorang Katolik itu setelah terima Yesus, saya akan menerima kehidupan kekal. Artinya saya selamat. That's it, sudah selesai. Rupanya enggak begitu. Yang terjadi dalam kehidupan, justru saya alami banyak pergumulan. Tahun 97 saya menikah. Kemudian 98 kita semua tahu ada terjadi kerusuhan di Indonesia ini, terutama di Jakarta. Ya, kami, saya dan suami pada saat itu belum memiliki anak. Pastinya dampak itu terjadi juga di dalam keluarga kami. Karena suami saya seorang pengusaha. Saudara-saudari, melalui peristiwa inilah awal pengenalan saya lebih lagi kepada Tuhan. Karena awalnya saya hanya seorang Katolik napas, Natal dan Paskah. Katolik KTP, itu yang terjadi di dalam kehidupan saya. Tetapi pengenalan akan Tuhan itu berlanjut. Melalui setiap peristiwa, disitulah saya mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pengenalan yang seperti ini rupanya membentuk iman saya menjadi semakin bertambah. Dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, itulah yang terjadi di dalam kehidupan saya. Dan itu pula yang meningkatkan kedewasaan iman saya semakin bertumbuh sampai saat ini. Karena pengenalan akan Tuhan itu pastinya bukan dalam proses yang cepat, tapi membutuhkan waktu dan pengasahan. Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 33 menceritakan betapa iman para murid itu luar biasa. Pada saat itu mahkamah agama ya sangat menentang kehadiran mereka karena mereka itu dengan militan mengajarkan, menyebarkan ajaran-ajaran tentang Yesus. Tapi mereka nggak suka. Namun ada hal yang kita belajar dari mereka. Semakin ditentang, semangat para murid itu semakin berkobar-kobar. Demikian juga Yohanes Pembaptis. Sebagai seorang saksi Tuhan, Yohanes Pembaptis juga dipakai Allah Bapa untuk menyediakan jalan kehadiran Sang Mesias. Kedatangan Sang Mesias ini juga perlu seorang saksi karena waktu itu Yohanes Pembaptis dipakai untuk membaptis Yesus di dalam air. Kemudian saat itu juga turunlah Roh Tuhan yang hadir dan mereka melihat bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Saudara-saudari, dari semua ini kita belajar bahwa Yohanes Pembaptis adalah saksi Yesus yang rendah hati. Bagaimana kita bisa menjadi seorang agen Tuhan yang benar kalau kita sendiri belum mengenal dengan sungguh-sungguh? Saudara-saudari, saya sangat bersyukur hari ini. Kalau saya mengingat-ingat masa lalu, Tuhan mengizinkan banyak sekali peristiwa dalam kehidupan saya. Melalui setiap peristiwa, justru iman saya semakin bertambah. Melalui setiap peristiwa, saya bisa memahami Tuhan, bagaimana Tuhan merubah cara pandang saya. Sebuah kemenangan gak mungkin kita peroleh kalau tidak melalui sebuah pertempuran. Pastinya melalui proses tersebut kita bisa mengenal sifat-sifat Tuhan dan mengubah cara berpikir kita dan cara memandang kita. Karena biasanya cara memandang Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita lihat. Dan saya sering berdoa meminta Tuhan memberikan cara pandang seperti Tuhan memandang. Pada akhirnya iman saya didewasakan. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya menyadari bahwa kehidupan kekal bukan semata-mata di saat kita menutup mata, tetapi di saat kita mengenal Allah Bapa dan juga mengenal Yesus Kristus. Demikian juga Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera,
sukacita oleh Roh Kudus. Lihat, kita nggak belajar tentang yang namanya kemakmuran, tetapi di sini dikatakan kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bagaimana mungkin kalau kita sedang mengalami satu masalah, kita memperoleh sukacita dan damai sejahtera? Itulah kerajaan Allah. Justru itu bisa mungkin di saat kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kerajaan Allah itu sendiri terjadi pada saat kita masuk di dalam suatu peristiwa hidup yang kita katakan proses atau pergumulan. Tetapi disitulah kita merasakan damai sejahtera yang datang dari surga. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kemudian kita sudah berpikir seperti Tuhan. Oleh karena itu, kita harusnya berubah manusia lama menjadi manusia baru. Kemudian setelah kita berubah, harusnya kita berbuah. Di dalam pertumbuhan iman, kita belajar ada 3 buah yang harus kita hasilkan. Yang pertama, buah pertobatan. Yang kedua, buah roh atau karakter. Yang ketiga adalah buah jiwa. Buah pertobatan dan buah roh itu bisa kita alami secara pribadi. Tetapi buah jiwa itu kita harus melangkah lebih lagi. Katanya kita agen-agen Tuhan. Oleh karena itu kita harus menjadi saksi. Bagaimana seorang jiwa itu bisa percaya kepada Yesus kalau kita tidak bisa menjadi saksi yang benar. Disinilah peran kita sebagai agen Tuhan itu harus sungguh-sungguh dilakukan. Saudara-saudari, seorang agen Tuhan yang benar, mereka adalah orang yang harus secara pribadi mengenal Tuhan di dalam pengalaman imannya. Bukan melihat dari buku atau mendengar dari cerita orang. Itu tidak menjadi hal yang baik. Mazmur 34 ayat 9 berkata seperti ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya mau mengajak saudara-saudari semua untuk mengalami Tuhan dan juga belajar mengecap apa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudari. Kita memiliki banyak waktu. Hari-hari kita bisa bercerita kepada orang. Terutama gosip-gosip artis. Pastinya sering terjadi. Apalagi saat ini kita semua sangat menikmati yang namanya media sosial di handphone ya. Saya juga begitu. Karena sekarang lebih cepat itu informasi masuk ke dalam medsos. Lalu kita menerima suatu gosip yang menarik dan kita dengan cepat pula kita menjadikan topik utama setiap kita bertemu teman-teman kita. Ceritanya detil sampai kita mengetahui semua. Saudara-saudari, tentang bersaksi itu bukan kita harus menjadi seorang pewarta atau pengajar yang mengerti firman Tuhan, ya, ayat-ayat Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi menjadi saksi adalah orang yang dapat bercerita tentang jujur. Orang yang bisa merasakan apa yang dia alami bersama Tuhan. Saat kita bercerita, disitulah kita sedang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Demikian juga dengan sikap kita. Orang bisa melihat sikap kita yang benar dan kita bisa menjadi teladan bagi orang di sekitar. Itu juga merupakan cara kita bersaksi mewartakan kerajaan surga. Maka hari ini saya mau mengajak saudara-saudari untuk merubah cara berpikir. Kalau saat ini Anda dalam suatu pergumulan, dikatakan dalam badai kehidupan atau penderitaan, saya cuma mau memesankan satu hal. Bahwa rasakan kebaikan Tuhan di dalam ini. Karena Tuhan sedang mengizinkan kita untuk masuk di dalam suatu proses akan pengenalan kepada Tuhan. Kemudian melalui proses pengalaman iman ini juga kita sedang menunggu mujizat Tuhan. Dan kita juga sedang dipersiapkan menjadi karya indah. Dan yang terpenting,
kita semua ini juga sedang dipersiapkan menjadi murid-murid, seperti murid Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kita dipersiapkan menjadi saksi-saksi hidup yang menjadi agen-agen kerajaan surga untuk mewartakan kabar sukacita. Demikian renungan hari ini, semoga Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Apapun keadaan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami ini. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu selalu tercurah bagi kami. Tambahkan iman kami terus Tuhan, dari satu hari ke satu hari Tuhan. Kami rindu pengenalan akan Engkau lebih lagi. Kiranya Roh Kudus memimpin langkah kami, sehingga kami diberikan hikmat untuk menjadi anak-anak-Mu yang memiliki iman yang teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah, tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan Allah yang luar biasa. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin langkah kami di dalam setiap kami mengambil keputusan hidup kami. Kami mau serahkan semua doa ini hanya melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.